Bab 1621 Sarang Pencuri. Sial, di mana labu anggurku? Sial, di mana pedangku? Melihat dari kejauhan, orang-orang yang mengutuk adalah Xiao Yuan Huang, Long Jie dan Qin Yu. Semuanya melompat-lompat. Wajah ketiga lelaki itu sangat gelap. Ketika mereka bangun, mereka kehilangan barang-barang mereka. Nah, apa? Kamu berteriak pagi-pagi, membuat orang tidak bisa tidur. Apakah kamu masih memiliki rasa moralitas publik? Aku sedang dalam mood yang buruk, dan aku jujur. Kata-kata dari ketiga barang itu membangkitkan gelombang 1000 lapis, dan terdengar teriakan dari setiap puncak gunung, yaitu ombak lebih tinggi dari ombak. Hei! Ketiganya berhenti, dan amarah mereka muncul di tempat, dan mereka ingin menemukan seseorang untuk dilawan. Dengan baik. Gitu kata-kata ini keluar, ada banyak sorakan, mengelilingi mereka bertiga dengan erat. 1 lawan 1, ada semacam 1 lawan 1. Ketiganya mengutuk. 1 lawan 1 adalah 1 lawan 1. Orang-orang di istana surga tidak ragu-ragu. Kemudian, 110 orang itu bergegas maju dalam segerombolan. Setelah itu, gambarnya agak tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Pertarungan 1 lawan 1 yang disepakati, ketiga pangeran dipukuli di tempat. Sekelompok binatang buas tidak menyerang dengan ringan atau serius, ada yang dipukuli dan yang lain hampir dipukuli sampai mati. Setelah pekerjaan selesai, bayi itu dimasturbasi, diikat menjadi bola, dan digantung di pohon dengan leher bengkok di kaki gunung. Melihatnya dari kejauhan, ketiga barang itu bergoyang dan bergoyang tertiup angin, menjadi pemandangan Tianting Xianshan yang sangat indah. Di puncak gunung, Kaisar Selatan Beisheng dan yang lainnya melihatnya. Pada saat ini, saya ingat apa yang diingatkan Ye Chen kepada mereka tadi malam. Orang-orang di Tianting sangat tangguh, dan mereka sering membuang barang-barang. Kali ini, sepertinya apa yang dia katakan memang benar. Ini tidak sulit, ini adalah sekelompok binatang buas. Ini bukan melempar barang, ini mencuri. Ini, milikmu. Di puncak bukit, perampok Zi membagi harta satu persatu, dan mereka mengantri untuk mengambilnya. Pencuri adalah pencuri. Xie Yun mengangkat bola naga dan melihatnya di bawah sinar matahari. Yah, sayang. Bukankah? Ini pedang Tyrannosaurus Ye Chen. Si Tunan memegang pisau patah emas dan membaliknya dan lagi. Lihat. Budaku penyanyang, menyingkirlah. Long Yi dan Long Wu datang, dan dahi mereka bersinar di mana-mana. Kedua orang ini adalah yang paling tidak tahu malu. Masing-masing membawa karung, jadi tidak perlu mencurinya, dan mereka berlari untuk mengemasnya sendiri. Banteng itu bagus, cambuk naga juga bagus, dan cambuk monyet kecil itu cukup besar. Xiong Er berjongkok di atas bukit dengan tangan di tangannya, mata kecilnya terfokus pada Qin Yu dan yang lainnya. Saya sangat senang melihat pemuda berwajah panjang itu. Sekelompok lelaki tua sedang mengelus jenggot mereka. Aku ingin pulang. Qin Yu dan yang lainnya hampir menangis ketakutan. Di mana surga ini? Ini jelas sarang pencuri. Sarang pencuri dengan 50 juta orang. Tidak tahu malu. Ye Chen memandang Yun Feng dari awal sampai akhir, tapi pura-pura tidak melihatnya. Aku mengingatkanmu sebelumnya, tapi kamu tidak mendengarkan. Agung. Kali ini datanglah Raja-Raja Great Chu, Raja Iblis Kui Yu Jiang, Raja Neter Yama, Raja Hantu, Raja Darah, dan Raja Iblis. Dari 5 di antaranya, 4 ditemukan oleh Ye Chen. Adapun Raja Iblis, saya tidak tahu orang yang bereinkarnasi mana yang menabraknya. Raja dari semua generasi juga tidak lengkap. Tidak ada Raja Dewa Sen Xuan Feng, Raja Pemakan Jiwa, Raja Roda Hukum dan Raja Kutukan Penyihir. Sayang sekali tidak melihat 9 raja berdampingan. Tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini. Kaisar yang paling menakjubkan di Dacu, seharusnya tidak gitu lemah. Kelima orang itu melangkah maju, meletakkan telapak tangan mereka di bahu Ye Chen, dan menunjukkan kekuatan supernatural yang misterius. Itu adalah teknik rahasia kuno, yang menyegel sumber kekalahan Ye Chen, dan tujuannya adalah untuk menunda penuaan. Apa yang mereka katakan benar. Meskipun Ye Chen bukan yang terkuat di antara Kaisar Chu yang agung, dia adalah yang paling menakjubkan.
Izinkan saya bertanya kepada kaisar dari dinasti Chu besar, yang mana yang dinobatkan sebagai kaisar sebelum usia 50 tahun. Dan tanyakan kepada mereka, apakah mereka pernah membantai seorang kaisar yang sebenarnya. Jelas tidak, rekor dan bakat Ye Chen sudah cukup untuk menghancurkan mereka, dan dia layak disebut luar biasa. Para raja bergabung, adegan ini benar-benar berkesan. Ye Chen terbatuk, napasnya lemah. Sementara, kelima raja semua melirik raja lainnya. Ketika dunia diselesaikan, kita harus memutuskan hasilnya. Ye Chen tersenyum, tidak berbicara, mengangkat tangannya sedikit, dan melepaskan 5 senjata ajaib, 2 pedang, dan tungku tembaga, tombak perang, dan cermin berwarna darah dipilih dengan cermat oleh Ye Chen untuk 5 raja. Ini semua adalah prajurit suci yang hebat, rampasan penjarahannya di sepanjang jalan, yang sebagian besar berasal dari reruntuhan kuno. Di mana ada gitu banyak tentara suci agung. Kelima raja itu terkejut. Aku mengambilnya. Ye Chenyun mengangkat bahu dengan ringan. Beruntung Great Saint Soldier bisa mengambilnya. Kelima raja menghela nafas, dan mereka tidak akan pernah mempercayai omong kosong Ye Chen, mengatakan bahwa mereka mengambilnya, dan kemungkinan besar itu adalah perampokan. Tidak masalah bagaimana kamu datang ke sini. Ye Chen mendorong 5 prajurit suci yang hebat, dalam balas dendam di masa depan. Kelimanya adalah kekuatan utama. Bagaimana kita bisa kehilangan peralatan bagus? Karena itu adalah hadiah dari Tuan Surga, saya akan mengambilnya. Nanti, kelima raja itu tidak sopan, dan masing-masing mengambil senjatanya sendiri. 5 orang berkumpul dan berjalan berdampingan. Setelah mereka pergi, orang-orang terus menginjakan kaki di puncak Yuns, Wu Sanpao, Tai Zhenren, Pendeta Tao Wuya, Gu Santong, Niu Sisan, Xiao Feng, Mo Yuan. Setiap kelompok orang datang dengan obat mujarab. Ye Chen tidak pernah menolak siapapun yang datang. Apakah itu berguna atau tidak, itu adalah pemikiran yang membuat hati lamanya menjadi hangat. Secara alami, dia tidak akan pelit, dan dia akan memberikan satu persatu alat sihir dan seni rahasia yang dia sapu di sepanjang jalan. Dan itu semua adalah hadiah yang sangat diincar. Seperti 3 tautan kuno, sebagian besar hadiah adalah diagram formasi. Misalnya, orang-orang dari Pil City kebanyakan mengirimkan mut alkimia. Seperti Rehmania Killer, sebagian besar hadiahnya adalah rahasia pembunuhan. Meskipun dia akan menjadi orang yang tidak berguna, dia masih perhatian. Dia duduk bersila lagi, duduk dengan linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat malam tiba lagi, sosok cantik mendarat di Yunspik. Dia mengenakan pakaian putih berkibar, seperti peri yang tidak mengganggu dunia fana, dan 3.000 rambut hitamnya seperti gelombang air, yang semuanya diwarnai dengan cahaya ilahi. Di bawah bulan, dia seindah mimpi. Ini adalah Chu Lingyu, orang suci dari keluarga Chu Tianzong Utara di kehidupan sebelumnya, dan dia adalah murid Dewa Pedang di kehidupan ini. Ye Chen menemukannya, tapi dia tidak pernah menemukan ayahnya, Chu Changzong, leluhurnya Tianzong. Dia dalam kehidupan ini bahkan lebih baik dari kehidupan sebelumnya, murid sejati Dewa Pedang. Bagaimana bisa sesederhana membicarakannya? Aku tidak tahu mengapa, tapi melihatmu sebagai orang tua selalu mengingatkanku pada dunia manusia. Chu Lingyu berjalan mendekat, memegang manik roh di tangannya, dan itu menyatu dengan bagian tengah alis Ye Chen. Di matamu, aku selalu menjadi bayangannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa memprotes. Chu Lingyu tersenyum sedikit, dan perlahan menarik tangan gioknya. Ada gitu banyak orang, kamu yang paling optimis. Ye Chen mengeluarkan pedang merah dari gudang. Pedang merah menjerit, energi pedang itu menarik, dan Tao mengelilinginya, diukir dengan rune kuno, yang sangat luar biasa. Fengji, pedang Zundi, kamu harus mengenalinya. Ye Chen menyerahkan pedang pembunuh itu kepada Chu Lingyu. Kuharap itu bisa bersinar sebagaimana mestinya di tanganmu. Dengan tas penyimpanan, dia berbalik perlahan. Setiap langkah tubuhnya mengambil, dia menjadi ilusi. Dan kemudian suara samar terdengar kembali, pedang yang kamu berikan padaku akan ternoda oleh darah musuh. Aku percaya itu.
Ye Chen batuk dan batuk genangan darah di telapak tangannya, dan kehilangan titik lain dari umurnya. Yang datang belakangan datang berpasangan, seperti Wei Wenzuo dan Dong Fang Yuyan, seperti Namong Ziyu dan Zhao Ziyun. Li Xiao dan Bai Susu juga datang, membawa anak mereka. Ye Chen ingat bahwa namanya adalah Susilin. Keluarga ini masih sangat menarik, setan ular, kultivator manusia, dan setan setengah manusia semuanya menakutkan. Terutama Susilin, yang masih bayi saat bertemu dengannya, baru berusia lebih dari 200 tahun. Dia adalah seorang sok bijak. Dulu ketika lautan bintang membanjiri kuil Jinsan, sepasang kekasih terbentuk. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu dianggap hubungan yang baik. Keluarga beranggotakan 3 orang itu bersyukur, tapi lebih bersalah. Kerusuhan di Bintang Buddha di masa lalu juga merupakan faktor penindasan Ye Chen terhadap Wu Zishan sejak itu. Dia telah memprovokasi Buddha hingga meterai Buddha datang 100 tahun kemudian. Saat malam semakin gelap, Dacu Huangyan datang, dan ada orang yang tampak terpelajar di sampingnya, yaitu Ning Kai Chen. Melihat mereka berdua, mata Ye Chen berbinar. Dacu Huangyan adalah ekor 9 dari keluarga kerajaan. Kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Terlepas dari kehidupannya dulu dan sekarang, dia adalah karakter yang kejam. Di sisi lain, Ning Kai Chen, keheranannya benar-benar mengejutkan Ye Chen. Dengan aura gelap, tidak lebih lemah dari Chu Huangyan, dia tampak seperti manusia, dengan sikap santai. Dengan garis keturunan biasa, dia tidak memiliki takdir untuk Shenzang. Dia baru mulai berkultivasi Taoisme 200 tahun yang lalu. Untuk bisa berdiri bahu-membahu dengan Great Chu Huangyan, bisa dibayangkan betapa menakjubkan bakatnya dengan pantatnya. Xiao Seng telah bertemu pamanku. Ning Kai Chen tersenyum, membungkukkan tangannya, dan masih mengerti etiket. Bahkan jika dia seorang biksu, dia tetap tidak bisa melupakan etiket seorang sarjana. Aku tidak berani menjadi paman, panggil saja aku saudara. Ye Chen tertawa datar, seorang paman besar, kedengarannya sangat canggung. Terima kasih banyak atas kesuksesanmu saat itu, jadi aku tidak menyesal. Aku tidak lulus ujian untuk sarjana nomor 1. Latihan ini sedikit meleset. Pamanku mengajariku dengan baik. Ning Kai Chen mencibir. Keduanya berbicara satu sama lain, dan Dacu Huangyan berdiri di satu sisi, diam dalam pemahaman yang sangat diam-diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak maju sampai lebih dari 10 detik kemudian. Dia masih tidak berbicara, dan hanya menyerahkan satu sachet kepada Ye Chen. Sachetnya sangat indah, dan karakter rubah terukir di atasnya. Terkejut, Ye Chen berbalik dan melihat sekeliling. Peri rubah sudah mati. Dacu Huangyan akhirnya berkata, sebelum aku pergi aku memegang potretmu. Mendengar ini, tubuh tua Ye Chen tidak bisa menahan sedikit gemetar. Saat ini, dia tidak perlu bertanya lagi dengan sengaja. Dia sudah tahu alasannya. Bedak ini berasal dari Husian R. Ini adalah peninggalan, membawa masa lalu kuno. Kenangan lama diam-diam muncul di benaknya. Itu adalah adegan pertarungan iblis pohon dengan peri rubah dan Fantong. Berkat rubah telah ditanam olehnya di Youdu 200 tahun yang lalu, dan membutuhkan reinkarnasi 9 kali seumur hidup. Jika bukan karena berkah dan perlindungan, dia pasti sudah lama dibunuh oleh Ziyang. Ini mungkin sebab dan akibat dalam kegelapan. Dia menyelamatkan hidupnya. Dia melunasi hidupnya, tidak berutang apapun. Sebab dan akibat ini menghilang dengan kematiannya. Tiba-tiba, dia membuka bungkusnya, dan ada jimat pengaman di dalamnya. Dan ada juga kata yang indah di jimat itu, Ye Chen. Bab 1622 ada pengunjung yang sering. Dacu Huangyan pergi, menghela nafas sepanjang jalan. Dia adalah keluarga kerajaan rubah, tapi dia juga meratapi peri rubah. Satu kalimat, saya wanita kotor, dan saya tidak bisa menyembunyikan cinta lama. Dia tidak mencintai orang yang salah, tapi waktunya salah. Di belakangnya, Ye Chen memegang bungkusan itu dengan erat dan tetap diam. Apa yang disebut kasih sayangnya tidak ada hubungannya dengan kotor atau tidak, bahkan jika peri rubah itu masih perawan, itu tetap tidak mungkin bagi mereka. Saya tidak tahu kapan, saya melihatnya mengayunkan pedang panjang.
Sebuah batu besar berubah menjadi batu nisan, berdiri di bawah pohon bunga persik, dan nama peri rubah terukir di atasnya. Tanyakan apa itu cinta di dunia, dan ajarkan hidup dan mati untuk setuju. Suara wanita itu terdengar, dan sosok yang luar biasa muncul di belakang Ye Chen, seperti mimpi. Ye Chen melihat ke belakang tanpa sadar, tapi ketika dia melihat orang itu datang, dia terkejut, karena wanita itu adalah Ruotian Suzaku. Dia tercengang, tapi juga lebih bingung, bertanya-tanya bagaimana Ruotian Suzaku bisa masuk meskipun gerbang pengadilan surgawi tidak terbuka. Yang mengejutkannya adalah kultivasi Ruotian Suzaku telah melampaui kultivasi Raja Suci dan menjadi orang suci yang hebat. Anak kecil, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Ruotian Suzaku terkekeh, dengan kebaikan senior, kelembutan seorang wanita, dan keheranan junior Ye Chen. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Ye Chen tersenyum, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat selirian. Dia sangat aneh sehingga dia tidak bisa melihatnya. Asal-usulnya seperti mimpi, sangat tidak nyata. Saat itu, saya pergi ke Gunung Wuzi, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Ruotian Suzaku menunjuk ke tengah alis Ye Chen. Sayang sekali saya tidak menemukan raja. Untungnya, saya keluar. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Melihat ke dalam tubuhnya, dia melihat bahwa Ruotian Suzaku telah menanamkan sebuah rune kuno di jiwanya. Saya tidak tahu asal-muasal rune tersebut, dan saya tidak tahu apa fungsinya. Saya hanya tahu bahwa itu sangat misterius dan misterius. Kamu adalah Kaisar Great Chu. Kamu pasti mencium bau nafas Great Chu. Ketika Great Chu kembali, Kaisar dari semua generasi mungkin bisa menyelamatkanmu. Ruotian Suzaku mengambil jari giok. Ini akan memakan waktu, tapi junior ini masih bisa bertahan. Suan Chen dan Kaisar akan senang jika mereka tahu. Leluhurnya tua. Ketika keduanya berbicara, seruan datang dari udara. Kamu datang juga, aku telah meninggalkan Suan Huang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melihat banyak sosok turun satu demi satu. Tak perlu dikatakan, Xie Yun adalah orang yang datang, serta Nian Wei dan Muan King. Mereka berdua terkejut dan senang melihat leluhurnya itu. Di belakang mereka, banyak orang mengikuti. Liu Yi, Hua Yun, Zhou Wao, Ni Feng, Duan Yu, Si Tunan, Xiong Er, Ye Ruxue, Xiao Feng dan Sao Yu. Dengan kata lain, orang-orang yang datang semuanya adalah murid dan tetua dari ketiga sekte tersebut. Suan Chen adalah leluhurnya dari tiga sekte, dan Selirian adalah selir kekaisaran dari leluhurnya, dan dia juga dianggap sebagai leluhurnya. Patungnya juga berdiri di tiga sekte, bahu-membahu dengan Suan Chen, dan sama-sama diabadikan. Sekarang, melihat leluhurnya pertama Selirian di negeri asing, keadaan pikiran seperti ini sangat melamun dan tidak nyata. Selain mereka, raja dari semua dinasti juga datang satu demi satu. Melihat ekspresi Selirian, mereka menjadi sedikit rumit. Di masa lalu ketika Suan Chen menjadi kaisar, mereka membuat banyak masalah. Terutama Raja Darah, yang merupakan musuh besar Suan Chen di era itu, hampir menghancurkan Suan Chen beberapa kali, dan dendamnya tidak kecil. Semuanya sudah berlalu, jadi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya. Ruotian Suzaku tersenyum, dia tidak bisa mengingat dendam apapun. Selirian juga tinggal dan menemukan puncak gunung yang tenang. Selain itu, kedatangannya membuat Tianting sangat percaya diri. Anda tahu, bahkan tidak ada Raja Semu di pengadilan surgawi Chu Agung saat ini, dan seorang bijak agung tiba-tiba muncul, dan itu masih menakutkan. Malam ini, sering ada pengunjung, semuanya adalah kenalan lama. Setelah Selirian, Taois Dongyang dan Peri Qingyu juga datang, dan mereka bertemu Zhou Tianyi sesuai keinginan mereka, menangis tak terkendali. Sejak mereka meninggalkan Wangguxing tahun itu, mereka berdua mencari selama lebih dari 200 tahun, hanya untuk menemukan keturunan Kaisar Timur. Surga terbayar, mereka akhirnya menemukannya. Ketika mereka mendengar bahwa Kaisar Timur masih hidup, mereka sangat gembira lagi. Merupakan kehormatan besar memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar Timur setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya.
Setelah mereka, ada kenalan lain, tapi seekor keledai. Keledai ini bukan keledai biasa. Dia berbicara dengan sangat arogan, mengutuk ketika dia diblokir di depan gerbang gunung, dan suaranya sangat keras. Akibatnya, diseret masuk, dan itu adalah makanan enak. Tak perlu dikatakan, keledai ini adalah Raja Qi. Setelah kembali ke tanah leluhurnya, dia datang ke Xuan Huang lagi. Dia juga mendengar banyak legenda di jalan, dan dia sangat kelubahkan ketika dia sedang tidur. Di belakang Raja Qi adalah Yan Tao tua dengan janggut lebat. Setelah 100 tahun, dia juga kembali, tapi dia tidak menemukan Wang Fuxi. Dia sedikit bersalah dan terus-menerus menghela nafas. Ada banyak kenalan lama di Tianting, tapi yang paling mengejutkannya adalah Ning Kai Chen, yang bakatnya luar biasa. Dia samar-samar mengingat adegan sarjana kecil yang memintanya untuk menyelamatkan istrinya di masa lalu, ketika dia sangat lemah. Dalam 200 tahun terakhir, Ning Kai Chen, yang adalah seorang sarjana muda di masa lalu, telah menjadi orang kuat yang bahkan sulit ditandingi olehnya. Dunia ini benar-benar tidak kekal, banyak ketidakmungkinan datang bersamaan, dan itu benar-benar membuat orang lengah. Menjelang fajar, ada dua orang lain dengan banyak sejarah. Bagaimana mengatakan? Itu adalah seekor naga, seekor Tyrannosaurus Rex. Benar, Xiao Lingwa ada di sini. Orang dengan darah paling murni di istana surgawi di kehidupan sebelumnya, adalah pangeran dari klan Tyrannosaurus di kehidupan ini, dan statusnya sangat mulia. Sayang sekali klan Tyrannosaurus berada dalam perselisihan sipil, dan ayahnya disegel. Ketika dia tiba, istana surga sedang ramai, dan semua orang datang untuk menyodok perutnya, tapi mereka dirobohkan sepotong demi sepotong. Tapi King Long, Long Ji, Loni dan Long Wu mengepung pria itu dan memandangnya dari atas ke bawah. Satu Changlong, satu King Long, satu Tyrannosaurus Rex, dan dua jiwa naga kuno Taiksu. Kelimanya milik klan naga dan memiliki hubungan darah, dan nenek moyang mereka semuanya adalah leluhurnya naga. Aku mendengar tentang kekacauan internal di klan Tyrannosaurus Rex, di mana ayahmu? Tanya King Long, menatap Xiao Lingwa tanpa melihat ke samping. Aku tidak akan memberitahumu. Xiao Lingwa menggelengkan kepalanya. Tapi melihatnya gitu santai, mudah bagi semua orang untuk menebak hasilnya. Ayahnya pasti sudah keluar dari bahaya. Adapun di mana Kaisar Naga Tyrannosaurus berada, Xiao Lingwa tidak menyebutkan sepatah kata pun, dan mungkin bersembunyi di suatu tempat, sehingga dia dapat memulihkan kekuatannya dengan ketenangan pikiran. Ye Chen menyentuh dagunya, matanya penuh makna yang dalam. Dia tidak mengira Xiao Lingwa bisa menyelamatkan Kaisar Naga Tyrannosaurus sendirian. Selama periode ini, harus ada bantuan ahli. Adapun seberapa tinggi pria jangkung itu, semuanya tergantung pada otaknya. Ada pengunjung yang sering datang, jadi istana surgawi membuat jamuan anggur lagi. Terutama bayi Ling kecil yang baru lahir, adalah yang paling emosional. Dia mendengar tentang Ye Chen. Dia juga mendengar tentang 50 juta biksu, jadi dia datang ke sini sendirian. Dapat melihat gitu banyak kerabat di negeri asing membuat saya ingin menangis, jadi saya bahkan menemukan dua orang untuk berlatih. Setelah perjamuan, pengadilan surgawi Chu Agung akhirnya menjadi tenang. Melihat keluar Nantianmen, masih ada orang yang menghantui perbukitan. Tidak hanya biksu dari Xuan Huang, tapi juga banyak biksu dari langit berbintang. Orang-orang itu datang ke sini hanya karena ketenaran mereka, dan mereka ingin melihat betapa hebatnya kekuatan yang berani mendirikan sekte di gerbang Tiansu. Sangat disayangkan bahwa dengan seni rahasia menutupi langit klan naga kuno Taiksu, mereka ditakdirkan untuk tidak melihat apa-apa, jadi perjalanannya sia-sia. Dengan cara ini, 9 hari berlalu dengan tenang, dan semuanya damai. Baru pada hari ke-10 Hong Chen Sui membawa kabar gembira bahwa Ren Huang memenuhi harapan semua orang dan menemukan tempat persembunyian musuh, tapi itu hanya sebagian saja. Namun meski gitu, para penguasa istana surgawi masih berkumpul dalam kelompok, dan aura pembunuh dan jahat tidak bisa lagi ditahan. Hong Chen Sui mengangkat tirai air dan mewujudkan kota kuno. Kamu tahu siapa yang bersembunyi di dalam? Ye Chen berdiri di depan tirai air, mata tuanya yang keruh juga memancarkan cahaya dingin.
Ada 3 orang yang memimpin. Menurut analisis informasi, seharusnya Dewa Taiking, Dewa Yuhua, dan Dewa Tertinggi. Hong Chen-sue berkata, selain mereka, ada hampir 100 orang yang menjadi pengikut mereka. Barisan yang kuat. Ye Chen bertanya lagi. 3 Raja Semu, 80% sisanya adalah orang suci, dan sisanya semua semu. Tidak ada Raja Suci dan orang suci yang agung. Tempat persembunyian dari 3 sarang Senchao dan kota tertinggi. Ye Chen akhirnya memberi perintah, kata-katanya nyaring. Meskipun dia hanya memiliki basis kultivasi manusia, dia membawa keagungan tertinggi. Lihat, semua master di Istana Surgawi menunjukkan cahaya dingin. Strategi lama, penekanan kekuatan tempur absolut, pertempuran cepat, dan keputusan cepat. Bab 1623 Pembulatan. Setelah kata-kata itu jatuh, lebih dari 1000 sosok bergegas ke portal. Mereka semua adalah penguasa surga, 5 raja besar Chu, keturunan Kaisar, Chu Lingyu, Long Yi, Long Wu, Xie Yun, semuanya ada di antara mereka, dan barisan mereka sangat besar. Penindasan absolut terhadap kekuatan tempur ini adalah gaya permainan pengadilan surgawi yang konsisten. Selain Master Surga, ada juga Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara. Beberapa hari yang lalu, saya diperkosa dengan sangat parah, tapi sekarang saya telah menemukan musuh. Saya secara alami akan pergi dan melikuidasi mereka satu persatu. Di puncak Jade Gear Peak, Ye Chen berdiri seperti patung dengan tenang, melihat ke kejauhan, matanya yang keruh kusam dan kusam. Meskipun dia tidak pergi, dia menyumbangkan semua hartanya, seperti Griting, Qi Xiao, dan Fenji, pedang Zundi. Kenapa tidak terbiasa? Hong Chen-sue tersenyum ringan. Apa? Ye Chen kaget bangun dan bertanya dengan bingung. Dulu, jika ada perang, kamu akan selalu memimpin tim secara pribadi, dan Holy Lord of the Heaven akan selalu memimpin. Ini hampir tidak berguna, dan itu menjadi beban untuk pergi. Sekarang kamu sempurna jelaskan apa itu pahlawan. Cimu. Hong Chen-sue terkekeh, sambil menghela nafas. Aku tidak bisa menerimanya. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Untungnya, ada cukup bakat di surga. Hong Chen-sue menarik rambutnya. Jika satu Ye Chen jatuh, akan ada puluhan ribu Ye Chen yang akan bangkit dengan kuat dan hidup selamanya. Ye Chen tersenyum dan tidak berkata-kata lain, ekspresinya itu memuaskan. Great Chu penuh dengan orang-orang berbakat. Setelah reinkarnasi, semua talenta mekar penuh, dan talenta luar biasa bermunculan seperti rebung setelah hujan. Tanpa dia, Ye Chen, mereka masih bisa membantu langit, dan bintang-bintang Dacu akan jauh lebih terang. Saatnya istirahat. Hong Chen-sue menekan Ye Chen di kursi awan. Yu memegang sisir kayu di tangannya, dan sedang menyisir rambut putih Ye Chen. Tuan, di tahun-tahun terakhirnya, saya juga menyisir rambutnya seperti ini. Hong Chen-sue bergumam pelan sambil menyisir. Di tubuhku lagi, mencari bayangan dunia fana. Ye Chen sedikit tersenyum, tapi tidak melawan. Hong Chen-sue tersenyum sedikit, menyisirnya lagi dan lagi. Matanya yang indah sedikit kabur, seolah-olah Ye Chen adalah Hong Chen. Yun Feng terdiam, dengan batuk sesekali. Kata-kata itu dibagi menjadi 2 bagian. Para penguasa pengadilan surgawi telah meninggalkan pengadilan surgawi satu demi satu, dan mengikuti rute yang ditetapkan untuk mengelilingi kota kuno secara terpisah. Kota kuno itu berada di persimpangan Zhongzhou dan Gurun Barat. Namanya adalah kota kuno Shizhou, tidak besar, tidak terkenal, jauh dari tempat ramai, dan hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Saat fajar, kota kuno Shizhou berangsur-angsur menjadi semarak. Ada banyak teriakan dan teriakan, banyak dari mereka adalah manusia, dan beberapa biksu pertapa dari Gurun Barat datang ke sini untuk mengajarkan Dharma. Sebuah manor kecil di kota ditutupi oleh penghalang misterius. Dan Taiking Senzi dan yang lainnya ada di rumah kecil ini. Sudah lebih dari 10 hari, dan aku belum melihat gerakan besar dari pengadilan surgawi Chu Agung. Putra Taiking menghela nafas dengan lemah. Mungkin terlalu takut untuk keluar. Yuhua Senzi tersenyum main-main. Bahkan tidak ada Raja Suci.
Jadi apa gunanya memiliki banyak orang? Naga yang kuat tidak akan pernah bisa mengalahkan seekor ular. Cu besar kembali. Mereka akan terlihat bagus. Para putri pengadilan surgawi, semuanya berpenampilan tiada taraf. Mata putra tertinggi Tuhan penuh dengan cahaya cabul dan cabul. Terutama istri Ye Chen. Apakah kamu sangat menyukai raja ini? Taiking Senzi menunjukkan dua baris gigi putih, garang dan menakutkan. Siapa yang menciptakan pesona itu benar-benar buruk. Saat ketiganya berbicara, keduanya berjalan ke manor kecil dengan kepala botak, mengabaikan pesona, seolah-olah batasan di sini hanyalah hiasan. Tak perlu dikatakan, kedua kepala botak ini adalah Long Yi dan Long Wu. Sulit bagi ras manapun untuk menandingi kontrol ruang oleh klan naga kuno Taiksu, dan pesona semacam ini adalah pediatri. Siapa yang kamu tunggu? Ketiga Taiking Senzi tiba-tiba berdiri. Mata mereka sedikit menyipit. Mereka menatap kedua kepala botak itu, mengabaikan pesona yang telah mereka buat. Tidak mudah bagi seseorang untuk datang. Yang di kiri pasti anak dewa idiot dari Istana Taiking. Pelacur di kanan mungkin dari dinasti Yuhua. Yang di tengah, anak dewa dari kota tertinggi. Long Yi Long Wu mengabaikan teriakan ketiganya. Keduanya baik-baik saja. Salah satunya memegang setumpuk gulungan kertas, dan mengidentifikasinya satu persatu, seolah tidak terjadi apa-apa. Turunkan untukku. Senzi Taiking sangat marah. Gitu kata-kata itu jatuh. Lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari belakangnya. Semuanya menggunakan senjata magis mereka, menekan ke arah Long Yi dan Long Wu. Namun, pada saat ini, sebuah kuali yang berat menabrak dari luar, menghancurkan senjata ajaib itu. Kuali itu sederhana dan alami, dengan suasana kekacauan yang bergejolak terukir dengan karakter Dun Jie Tian, dan suara Dao Tian yang menggema. Chaos Cauldron. Taiking Senzi dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka saat melihatnya, seolah-olah mereka mengenali senjata ajaib kelahiran Ye Chen. Ayo pergi. Mereka bertiga dan pengikut mereka berbalik secara kolektif, dan Chaos Cauldron muncul. Mereka sudah menebak siapa itu, dan itu pasti seseorang dari pengadilan surgawi Chu Agung. Ayo pergi. Suara sedingin es terdengar, dan ribuan sosok muncul, berdiri di segala arah, masing-masing mengenakan baju besi, dengan tongkat tergantung di kepala mereka, dan memegang senjata abadi di tangan mereka. Kamu. Wajah ketiga putra dewa itu tiba-tiba berubah. Mereka berkumpul bersama, dan ekspresi mereka langsung memucat. Hanya karena mereka melihat Kaisar Selatan dan Sage Utara dari orang-orang ini, dan sisanya tidak lebih lemah dari mereka ribuan barisan. Betapa besarnya. 3. Biarkan aku menunggu untuk menemukannya. Si Eyun memutar lehernya dengan nyaman, matanya bersinar dingin. Bantuan senior. Bantuan senior. Taiking Senzi dan yang lainnya meraung. Jelas jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada lawan, mereka hanya bisa meminta bantuan. Pertempuran ini tidak bisa dilakukan. Belum lagi, mereka benar-benar menanggapi permintaan bantuan mereka, dan mereka juga datang dari kota kuno ini, dan kata-kata mereka sangat halus. Bicaralah lagi, dan aku akan menghancurkan 9 klanmu. Si Eyundan berkata, jika kamu tidak mendengarkan kata-kata yang baik, jangan salahkan orang tua itu. Kata-kata berkabut muncul lagi, dingin dan agung. Sebelum kata-kata itu jatuh, saya melihat seorang lelaki tua berjubah ungu menginjak langit. Paksaan orang itu sangat kuat, dia adalah Raja Suci, dan dia sudah menyentuh kemacetan orang suci yang agung. Raja Suci tidak sebanding dengan Raja Suci biasa. Dia memang memiliki modal yang cukup untuk campur tangan dalam masalah ini. Nandi mengerutkan kening. Tidak pernah berpikir bahwa ada keberadaan menakutkan yang tersembunyi di kota kuno kecil Shizhou. Bunuh. Anda membunuh. Melihat lelaki tua berambut ungu itu datang, Taiking Senzi dan yang lainnya semuanya tersenyum ganas menggonggong seperti anjing gila dengan tidak hati-hati. Pria tua berambut ungu itu berhenti, membelai janggutnya dengan ringan, dengan ekspresi dingin dan agung, menghadap ke langit ke segala arah. Jika kamu menghapus kultivasimu, aku tidak akan menghancurkan 9 klanmu. Itu masih Si Eyun, dengan kalimat datar.
Mencari kematian. Pria tua berjubah ungu itu sangat marah. Mengangkat tangannya secara terbuka. Cetakan telapak tangan mengembangkan teknik rahasia. Dan Ling Tiangai menoleh ke Xie Yun. Xie Yun tidak mengatakan apa-apa. Dan kuali kacau yang tergantung di atas kepalanya naik ke langit. Ki dan darah dari penguasa istana surgawi menggabungkan kekuatan untuk memindahkan kuali besar. Tripodnya tebal dan sederhana, tapi sengit dan mendominasi. Itu menghancurkan cetakan telapak tangan Ling Tian sepenuhnya. Bahkan, lelaki tua berjubah ungu itu terlempar ke belakang. Sangat bagus. Pria tua berjubah ungu itu meraung dengan marah, dan kekuatan Raja Suci tiba-tiba muncul, menghancurkan langit dengan gemuruh. Namun, sebelum dia pergi, dia melihat ribuan larangan terwujud, satu demi satu. Semuanya misterius, meskipun dia berada di level Raja Suci. Dia juga dilarang untuk sementara waktu. Pada saat ini, Chu Lingyu telah naik ke langit yang tinggi. Tangannya gemetar, dan dia memotong Bima Sakti dengan pedangnya. Pria tua berjubah ungu itu terluka. Baru saja dia menerobos pengekangan, tapi menerima pukulan keras dari pedang, dan hampir terpotong hidup-hidup. Gitu dia menghentikan sosoknya. Semua senjata ajaib ditekan. Membunuh pedang, tungku tembaga, cermin ajaib, dan segel harta karun, yang masing-masing adalah senjata suci yang hebat, dan kekuatan suci yang agung terbang. Ekspresi lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi menonjol. Rao dalam keadaan pikiran seorang raja suci, dan dia terkejut melihat tentara suci yang hebat di seluruh langit. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekelompok junior tingkat suci akan memiliki tentara suci yang hebat, total lebih dari 1000. Langit runtuh, tidak mampu menahan paksaan dari banyak prajurit suci agung. Di tempat, lelaki tua berjubah ungu itu berlutut di langit dengan keras, tubuh dewanya retak, dan darah serta tulang beterbangan kemana-mana. Jangan khawatir, aku tidak peduli lagi dengan masalah ini. Pria tua berjubah ungu itu mendesis, bangkit dan melarikan diri, tanpa sedikit pun paksaan dari Raja Suci sebelumnya. Dia takut pada sekelompok orang ini. Seorang prajurit kuasi kaisar dan ribuan prajurit suci sudah cukup untuk menghancurkan Raja Suci. Dia ingin pergi, tapi para penguasa pengadilan surgawi tidak berniat untuk melepaskannya. 1000 tentara suci yang agung akan datang lagi, dan kekuatan akan mengguncang dunia. Orang tua berjubah ungu, yang tidak melarikan diri jauh, berlutut lagi. Kali ini, dia berlutut dan tidak bangun. Pedang Chu Lingyu memotong akar daunnya, dan kultivasi Raja Suci musnah dalam sekejap. Gudong, Nandi dan yang lainnya diam-diam menelan ludah. Orang yang luar biasa di istana surga memang binatang buas. Itu adalah kelas Holy King. Satu kaki telah melangkah ke Sage Agung, tapi dalam 3 putaran, dia lumpuh. Fakta telah membuktikan bahwa banyak orang memang kuat. Jadi bagaimana dengan Raja Suci? Jika Anda tidak menjadi orang bijak yang hebat, Anda tetap akan cacat. Ah! Pria tua berjubah ungu itu meraung. Rambutnya acak-acakan. Dan dia meraung histeris, kultivasi Raja Suci menjadi lumpuh dalam 1 hari. Melihat Tai King Senzi dan yang lainnya, tubuh mereka sudah gemetar, dan mereka semua mundur sampai mencapai sudut tembok. Baru saja, mereka masih tertawa dengan tidak hati-hati. Saya pikir dengan campur tangan Raja Suci, mereka akan aman dan sehat. Tapi siapa sangka dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang Raja Suci akan cacat. Tanpa perlindungan, mereka bisa membayangkan bahwa akhir mereka akan lebih buruk daripada orang tua berjubah ungu itu. Hancurkan saja tapi jangan bunuh, pertempuran cepat dan keputusan cepat. Kata-kata dingin bergema di langit, dan ribuan orang bergegas maju. Tidak ada ketegangan dalam pengepungan, tapi tidak ada ketegangan pada hasilnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Tai King Senzi dan yang lainnya secara kolektif dihapuskan, masing-masing sengsara, dan dirantai. Maafkan aku, itu semua Phoenix Immortal, dia menyihir kami. Hampir 100 orang berlutut dan meratap sedih. Para master istana surgawi mengabaikan mereka, dan memandang Nandi dan yang lainnya. Maaf merepotkan semua orang, bawa mereka kembali ke pengadilan surgawi Chu Agung. Jangan. Kembali.
kata Nandi ragu-ragu. Orang-orang di istana surga, pertahankan apa yang kamu katakan. Xie Yun adalah orang pertama yang berbalik memegang pria tua berjubah ungu di satu tangan. Setelah itu, semua orang yang bereinkarnasi mengikuti, dan mereka semua ditutupi topeng hantu, seperti Shuro, penuh dengan roh jahat. Orang-orang tidak berguna, dan mereka benar-benar ingin menghancurkan 9 klannya. Melihat pemandangan ini, hati Kaisar Selatan dan orang suci utara bergetar. Semua orang gila. Long Jie menyeringai. Kesengsaraan Ye Chen telah mendinginkan hati mereka. Untuk pertama kalinya, Xiao Juxian kehilangan kesenangannya. Ayo pergi. Bei Sheng melambaikan tangannya, dan memasukkan putra Dewa Tai King yang digulingkan dan yang lainnya ke dalam senjata ajaib yang sangat besar. Semua orang melihat untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan menghilang. Bab 1624 Iblis. Di langit, ada ribuan orang di surga, seperti 1000 dewa. Mereka semua berpakaian hitam dan memakai topeng, aura sedingin es mereka membekukan dunia sepanjang jalan. Orang macam apa orang-orang ini? Para biksu di Luyu gemetar, tidak berani menghalangi jalan, dan bersembunyi jauh. Bukankah itu Guyu asli? Seseorang dengan mata tajam melihat lelaki tua berjubah ungu itu digendong oleh Xie Yun. Dia adalah Raja Suci. Dia hanya satu langkah lagi untuk menjadi orang suci yang hebat. Bagaimana dia bisa gitu sengsara? Basis kultivasinya telah dihapuskan. Mungkinkah dia dihapuskan oleh orang-orang suci ini? Tidak. Mungkin. Seorang Raja Suci yang suci sudah cukup untuk menyapu bersih ribuan orang suci. Seseorang bergumam, Gu Yue pasti telah dilumpuhkan oleh kekuatan supranatural yang hebat. Di tengah ribuan diskusi, Xie Yun dan yang lainnya terbang melintasi langit. Di belakangnya, ada banyak orang yang mengikuti, juga ingin melihat apa yang akan dilakukan kelompok orang ini. Mungkin ada pertunjukan besar untuk ditonton. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Xie Yun dan yang lainnya terbang ke kota kuno, lalu langsung pergi ke sebuah rumah besar di kota. Mereka mencari ingatan Guyu dan mengetahui bahwa ini adalah keluarga Guyu, yang juga menjadi tujuan perjalanan mereka. Siapa itu? Melihat orang-orang mendekat, para penjaga di depan mansion berteriak keras dan menghunus pedang mereka tanpa pandang bulu. Chu Lingyu, yang berada di depan, tidak melambat, membunuh penjaga dengan satu pedang, dan menjadi orang pertama yang masuk ke rumah Guyu. Tuan Istana Surgawi bergegas masuk, semua memegang pedang pembunuh. Pembunuhan dimulai, dan jeritan berlanjut. Mereka benar-benar sekelompok setan. Mereka memasuki mansion dan membunuh semua orang yang mereka lihat. Darah menodai mansion itu dengan warna merah, dan gambarnya pun berdarah. Para biksu di kota kuno, serta para biksu yang mengikuti, terengah-engah, dan tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Tidak, tidak. Mata immortal Guyu menonjol, pupil matanya berkontraksi, dan dia meraung dengan gila. Orang-orang di mansion semuanya adalah klannya, semua kerabat dekatnya, tapi mereka jatuh satu persatu, menjadi jiwa pedang. Apakah hatimu sakit? Xie Yun menekannya hingga berlutut di tanah dengan satu tangan, dan menahannya dengan metode terlarang. Ini semua salahku, biarkan mereka pergi. Ini adalah dosamu, dan kamu harus membayar harganya dengan darah. Kali ini, aku ingin memberitahumu siapa yang harus dikacaukan dan siapa yang tidak boleh dikacaukan. Xie Yun berkata dengan ringan dengan suara, bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Karena aku membenci kehidupan dan ingin membunuh anggota klanku, maka aku akan memenuhimu. Iblis kalian semua adalah iblis. Gu Yue meraung, darah dan air mata mengalir seperti anjing gila. Ya, kami semua adalah iblis dan kami akan menghancurkan 9 klanmu hari ini. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Senyum Xie Yun adalah iblis dan dia memutar lehernya dengan sangat nyaman. Ah! Guyu menjadi gila dan pikirannya runtuh. Mungkin hanya pada saat inilah dia mengerti apa itu penyesalan. Dia menyesali bahwa dia tidak boleh membanggakan diri sebagai orang yang kuat, dan ketika dia mencampuri orang lain, dia bahkan memprovokasi sekelompok orang yang seharusnya tidak terprovokasi. Dia meminta segalanya, tidak hanya dia dihapuskan,
tapi keluarganya juga terlibat dalam malapetaka bersamanya. Saat dia meraung, terdengar suara gemuruh, mengguncang langit dan bumi. Melihat ke atas dari kejauhan, saya menyadari bahwa makam di mansion telah dirobek satu persatu, dan peti mati dihancurkan satu persatu. Itu adalah kuburan leluhurnya keluarga Guyu. Tidak ada yang selamat. Hati pemirsa bergetar lagi. Seberapa banyak kebencian ini? Menghancurkan orang dan 9 klan saja tidak cukup, dan bahkan merobek kuburan leluhurnya. Pada dasarnya, Guyue telah memprovokasi keberadaan yang tidak boleh diprovokasi. Saya percaya ini. Dia selalu mengaku sebagai senior seorang ahli, suka mencampuri urusan orang lain, dan menyinggung musuh adalah hal yang wajar. Apakah itu hadiah dunia? Banyak orang tua menghela nafas dan ada banyak orang kuat, tapi mereka tidak berani campur tangan dalam masalah ini. Keluarga Guyu hari ini adalah contoh berdarah. Ini adalah sekelompok setan, setan yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Namun, siapa yang tahu bahwa mereka masih bisa berdiri di sini hidup-hidup karena darah dan tulang kelompok setan ini. Tanpa kelompok setan ini tidak akan ada mereka. Gemuruh dan jeritan menghilang tanpa tahu kapan. Di bawah pengawasan semua orang, Chuling Yu adalah yang pertama keluar. Para master surga mengikuti satu persatu, dengan tatapan membunuh. Ribuan orang berlumuran darah, bahu, rambut, telapak tangan, telapak kaki, jubah, topeng, pedang pembunuh, tapi dimanapun mereka bisa melihat, ada darah. Ini bukan manusia, itu hanya sekelompok sura yang terbunuh dari neraka, hanya dengan melihatnya membuat hatiku bergetar. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan menghargai mahakaryamu di sini. Xie Yun juga pergi tanpa membunuh Guyu. Guyu masih berlutut seperti orang berdosa selama berabad-abad. Dia gila, menangis dan tertawa sebentar, dan pikirannya yang hancur membuatnya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Penggarap pengadilan surgawi pergi. Jubahnya yang berwarna darah menjerit dengan keras, dan di bawah topeng itu ada wajah-wajah dingin. Seperti yang dikatakan Jiu Xian, hati mereka dingin. Kesengsaraan Ye Chen dan kesengsaraan reinkarnasi telah membuat mereka gila, dan mereka membutuhkan darah untuk memadamkan amarah mereka. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan menciptakan bencana darah. Siapapun yang menghalangi balas dendam mereka harus membayar harga darah. Roundup datang dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Ketika ribuan orang kembali ke pelataran surga, sebuah platform batu besar telah diaspal di pelataran surga, dengan ratusan pilar tembaga berdiri di atasnya. Dan putra Dewa Taiking dan putra Dewa Yuhua semuanya telah dirantai ke pilar tembaga yang dingin. Di antara orang-orang di Tianting, ada kegelapan, seperti air pasang seperti laut, dan platform batu dengan pilar tembaga dikelilingi oleh air, dan niat membunuh yang dingin tidak dapat lagi ditahan. Ye Chen berdiri dengan tenang di puncak-puncak Yuns, menghadap dengan tenang. Wajahnya telah lama terukir di tulangnya. Ada batasan pada roh primordial mereka, jadi mereka tidak bisa secara paksa mencari jiwa mereka. Hong Chen Sui berbisik di sampingnya. Seperti yang diharapkan, kata Ye Chen ringan. Immortal, semuanya immortal. Di atas platform batu di kaki gunung, hampir 100 orang berteriak. Rambut mereka acak-acakan. Jeritan mereka lebih mengerikan daripada hantu jahat, dan mereka memiliki postur yang lucu. Kematian adalah kematian, orang yang kamu cintai masih belum bisa bertahan. Ada juga yang keras kepala, seperti Yuhua Senzi, yang tahu bahwa dia akan mati, tersenyum ganas, dan tidak lupa minum mulutnya sebelum meninggal, sangat riang. Sialan. Si Tunan mengeluarkan pedang pembunuh, dan hendak bergegas dan memotong Yuhua Senzi menjadi beberapa bagian. Ayo, ayo, ayo. Long Yi dan Long Wu mendorong si Tunan pergi, dan naik ke peron batu dengan lengan baju digulung. Keduanya menyalakan api yang mengamuk, menyiapkan panci besi besar, merebus air, dan tampak seperti akan merebus daging. Aku tidak bisa bertahan, mereka tidak bisa bertahan, hahaha. Yuhua Senzi masih tertawa terbahak-bahak, bahkan jika dia mati, itu tidak akan membuat Tianting merasa lebih baik. Benar-benar berisik. Long Yi melangkah maju, membuka mulut pria itu, dan langsung memotong lidahnya.
Setelah selesai, lidah dilemparkan ke dalam kuali besi. Dengan lidahnya yang hilang, Yuhua Senzi tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Mulutnya penuh dengan darah, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata manusia. Kedua telinga ini sangat tampan. Long Wu melirik ke atas dan ke bawah, melepas kedua telinga pria ini, melemparkannya ke dalam panci besi, dan merebusnya dalam air mendidih. Kontolnya tidak kecil, pasti ada 2 tael. Long Yi menyerang lagi, memotong adik laki-laki Yuhua Senzi. Adegan selanjutnya bukan berdarah biasa. Dengan kepala botak dan lengan baju digulung, mereka melepaskan bagian tubuh Yuhua Senzi satu persatu. Bagian yang dilepas semuanya dibuang ke dalam panci besi besar tanpa kecuali, dan kemudian saya tidak lupa menambahkan beberapa bumbu. Mata Yuhua Senzi belum digali, tapi matanya menonjol. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia tidak bisa berbicara, hanya menonton seperti itu, sangat kesakitan. Dia bisa melihatnya, jadi dia akan mati. Apa yang Anda takutkan? Tapi dia salah, kematian tidak mengerikan, hidup lebih buruk dari kematian, dan dia disiksa karena teriakannya. Ayo, coba sesuatu yang baru. Long Yi dan Long Wu cukup sesat untuk mengisi semangkuk kaldu. Salah satu dari mereka memegang mangkuk, yang lain membuka mulutnya, dan menuangkannya ke dalamnya dengan putus asa. Ah! Taiking Senzi dan yang lainnya semua terstimulasi, dan mereka semua berteriak ngeri. Pikiran mereka runtuh, belum lagi pengalaman fisik, hanya dengan melihatnya membuat mereka ketakutan. HMM. Xiao Juxian menutup mulut kecilnya. Adegan berdarah ini adalah yang paling menjijikkan yang pernah dilihatnya. Long Jie dan King Long tidak jauh lebih baik. Wajah mereka memerah, dan mereka sepertinya meludah. Mereka telah sering melihat hidup dan mati, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya seperti ini, terlalu alami dan tragis. Fakta telah membuktikan sekali lagi bahwa setiap orang di pengadilan surgawi adalah orang gila, dan kebencian telah mengubah mereka menjadi orang gila. Mereka tidak tahan untuk menontonnya, tapi ekspresi orang-orang di pengadilan surgawi tetap sama. Tidak peduli apakah mereka pria atau wanita, senior atau junior, mereka semua seperti patung batu, tidak menunjukkan emosi sama sekali. Katakan, akan kukatakan. Taiking Senzi berteriak ketakutan, mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan Tianting. Katakan, aku akan mengatakannya. Putra tertinggi Tuhan juga gemetar, tapi dia tidak ingin menjadi putra Tuhan yang kedua. Tidak hanya mereka berdua, tapi semua orang juga melonggarkan rahangnya. Pada saat ini, memenggal kepala mereka dengan satu pedang akan menjadi hadiah terbesar bagi mereka, dan hidup akan menjadi siksaan jika hidup lebih buruk daripada kematian. Itu benar. Long Yi dan Long Wu menyeringai, tidak sia-sia mereka berdua melakukan hal mesum seperti itu. Di puncak Jade Gear Peak, Ye Chen mengalihkan pandangannya dan tidak bisa mencari jiwa. Mereka masih bisa mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Meski proses ini agak tidak bisa diterima, tapi yang dia perhatikan adalah hasilnya, dan dia juga orang gila. Hong Chen Sui telah turun. Taiking Senzi dan yang lainnya mengatakan informasi. Dia perlu mengirim seseorang untuk memeriksa keasliannya satu persatu. Bab 1625 bertarung bersama. Taiking Senzi dan yang lainnya saling mengungkapkan informasi. Hal yang sama berlaku untuk Yuhua Senzi, yang cukup tersiksa dan akhirnya tidak tahan lagi, dan dia tidak lagi memiliki ketangguhan seperti sebelumnya. Meskipun pria ini tidak dapat berbicara, dia masih memiliki satu tangan dan menulis serangkaian kata dengan gemetar. Meskipun informasi diperoleh, mereka tidak dihancurkan, tapi dikurung secara kolektif di ruang bawah tanah di bawah gunung. Dan orang-orang ini akan dikenakan sanksi secara kolektif, dan itu akan menjadi kesempatan yang menarik perhatian semua orang. Semua biksu di Istana Surga penuh energi dan antusiasme, dan mereka sudah memiliki firasat bahwa akan ada pertempuran besar. Semua orang melihat ke puncak Yuns, menunggu perintah Ye Chen di bawah perintah Tuhan yang suci, pengadilan surgawi pasti akan membunuh. Ye Chen duduk tegak, minum teh dengan tenang tanpa memberi perintah. Dia perlu memberi Hong Chen Sui waktu untuk menyaring informasi.
Hanya ketika informasinya akurat dia dapat memberikan perintah dengan ketenangan pikiran. Karena setiap perintahnya terkait dengan hidup dan mati biksu Dacu, dan hal ini membutuhkan kehati-hatian yang ekstrim. Penantian ini 9 hari, dan waktunya sangat lama. Dalam 9 hari terakhir, tidak ada biksu di istana surgawi yang menutup mata, dan kebanyakan dari mereka mengasah pisau mereka sampai dipoles. Baru pada malam hari ke-10 Hong Chen Sui pergi ke puncak Yuns bersama dengan para pemimpin dari berbagai kementerian. Ruotian Suzaku juga ada di sini. Dia adalah satu-satunya orang bijak di istana hari ini. Dia tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Ada yang baik dan buruk, mari kita dengarkan yang mana dulu. Hong Chen Sui duduk, mengambil cangkir teh, dan meneguknya dengan kuat. Jangan tinta. Gu Santong memegang tangannya. Kalau gitu mari kita bicara tentang yang buruk dulu. Hong Chen Sui meletakkan cangkir tehnya. Menurut informasi yang dapat dipercaya, 3 keluarga Yuhua Senchao, Istana Taiking, dan kota tertinggi tidak lagi berada di Suan Huang, dan semuanya telah menyeberangi lautan bintang ke kedalaman langit berbintang. Benar, aku menangkap putra dari 3 dewa, tapi aku tidak membongkar apapun, jadi aku sibuk. Uya melengkungkan bibirnya. Mungkin karena aku kehilangan kontak dengan putra Tuhanku, itulah mengapa aku bersembunyi. Kui Yujiang merenung. Aku tahu ular itu akan ketakutan, dan aku berlari cukup cepat. Lalu apa kabar baiknya? Xie Yun menatap Hong Chen Sui. 3 dari 7 tanah suci melarikan diri, tapi istana berkabut. Tanah suci hukuman surga, aula Changling dan sekte Dewa Bulan Matahari masih di alam liar. Dan semua tempat persembunyian mereka telah ditemukan, kata Hong Chen Sui, menghancurkan salah satunya setelah batu giok tergelincir. Gumpalan kesadaran spiritual melayang ke lautan pikiran orang-orang yang hadir. 1 di Wastelen Timur, 1 di wilayah selatan, 1 di Gurun Barat, dan yang lainnya di Beiwei. Distribusi 4 keluarga bahkan cukup. Raja Iblis hanya bisa menghela nafas. Membaca akal ilahi. Putra berkabut, putra hukuman surgawi, putra Dewa Changling, dan putra Dewa Bulan Matahari semuanya ada di sarang mereka, yang tidak buruk, dan menyelamatkan kita mencari di mana-mana. Di mana bajingan Jinwu dan Kunpeng? Kui Sapi dan Kaisar Kera kecil menggertak. Aku menemukannya sendiri. Hong Chen Sui tersenyum lembut, dan menghancurkan batu giok itu lagi, membentuk untayan kesadaran ilahi. Jaringan intelijen pengadilan surgawi Chu besar benar-benar mendominasi. Kaisar Selatan dan orang suci utara menghela nafas, dan Long Ji Qinglong mendecakkan lidahnya. Baru beberapa hari, untuk dapat menemukan musuh satu persatu di Suan Huang yang besar, sungguh luar biasa untuk dikatakan. Saya tidak tahu apakah mereka akan terkejut saat itu juga jika mereka mengetahui bahwa jaringan informasi ini terdiri dari 10 juta orang. Seberapa besar barisan ini? Sayangnya, Feng Xian tidak ditemukan. Hong Chen Sui menghela nafas, dia sepertinya telah menguap dari dunia. Tidak perlu mencarinya. Lagi, aku tahu di mana dia bersembunyi. Ye Chen berkata dengan ringan, nadanya sangat yakin. Kamu tahu. Semua orang yang hadir melihat ke samping. Mari kita abaikan dia untuk saat ini. Mari kita serahkan pada yang terakhir untuk menyelesaikannya. Katakan secara langsung. Apa yang harus dilakukan? Gu Santong menggulung lengan bajunya. Tunggu saja pertempuran sialan ini. Bos Jinwu Kunpeng dan yang lain, aku akan menyerahkannya padamu. Ye Chen memandang Kui Niu, pilih master surga mana saja, dan tangkap banyak dari mereka. Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini untukmu. Kui Niu menepuk dadanya dengan percaya diri. Lalu, yang berikutnya adalah 4 tempat suci yang masih ada di Suan Huang. Ye Chen melanjutkan, agar tidak mengagetkan ular itu dan melarikan diri, aku memutuskan untuk bertarung bersama. Bertarung bersama. Semua orang mengerutkan kening. Meskipun ada banyak orang di Tianting, hanya ada Selirian, seorang bijak yang hebat. 1 keluarga mengalahkan 4 keluarga, dan kebanyakan dari mereka menderita kerugian besar. Sue Wang berkata, masalah ini perlu didiskusikan dalam jangka panjang. Hong Chen Sui, beritahu semua orang tentang barisan kuat dari 4 keluarga ini. Ye Chen menyesap tehnya.
100 tahun yang lalu, 3 orang bijak dari 4 keluarga ini dihancurkan oleh Ye Chen, dan tentara semi kaisar dari faksi kota juga ditangkap oleh Ye Chen. Barisan setelah 100 tahun masih tidak bisa diremehkan. Ada 3 orang bijak, Raja Suci, Raja Kuasi bijak tidak biasa, Hong Chen Sui berkata dengan lembut. Meski gitu, pusat kekuatan puncak di pengadilan surgawi tidak bisa dibandingkan dengannya. Kui Yujiang menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Aku pernah melihat kengerian orang bijak sebelumnya. Raja Hantu berkata perlahan. Tentu saja bisa dikalahkan. Tapi masalahnya adalah istana surga juga akan kehilangan pasukan karenanya. Kupikir tentang itu, dan saya punya tindakan balasan. Ye. Chen He tersenyum dan berkata, mereka punya rencana bagus, dan ada tembok dan tangga di istana surgawi. Orang tua itu mengetahuinya, anak ini akan pergi ke bermain trik lagi. Pendeta tahu yang memiliki ekspresi penuh arti di wajahnya. Jangan khawatir tentang trik apapun, asalkan berhasil. Gu Santong melirik Ye Chen, ayo, ceritakan tentang tangga dindingmu. Pergi ke kelompok tentara bayaran. Ye Chen tersenyum sedikit. Gitu kata-kata itu keluar, orang-orang hadir. Matanya menyala. 100 tahun yang lalu, saya menyerang tambang batu asal klan Kunpeng. Saya menggunakan resimen tentara bayaran, dan saya bertarung dengan sangat baik. Kami tahu tentang ini. Kui Niu dan Wu Xiong tertawa. Benar-benar indah. Nandi dan King Long menggelengkan kepala dan tersenyum. Pertempuran itu masih dipuji. Ini bukan biaya yang kecil untuk menyewa orang yang kuat. Semua orang di sini harus mengeluarkan sejumlah uang. Ye Chen dengan kering tertawa. Aku bahkan tidak punya batu sumber tunggal. Tidak apa-apa, pengadilan surgawi punya banyak uang. Berapa banyak resimen tentara bayaran yang ada di benua Xuan Huang. Keluarga kita melindungi mereka semua. Benar. Benar keinginan sendiri untuk menjadi kaya, atau kamu punya lebih banyak ide? Xiao Jiuxian dia terkikik, aku juga akan ikut. Tentara bayaran, tolong hubungi. Hong Chen Sui tertawa. Jadi, mari kita bicara tentang penempatannya. Ye Chen membentangkan peta, yang merupakan peta topografi kasar dari benua Xuan Huang. 5 Raja Great Chu, ambil 10 juta dan pergi ke Eastern Wastelen. Keturunan Kaisar, ambil 10 juta dan pergi ke wilayah selatan. Long Wan dan Long Five, ambil 10 juta dan pergi ke Gurun Barat. Chu Lingyu dan Xie Yun, ambil 10 juta dan pergi ke Beiwei. Sisanya akan mengikuti selirian untuk menjaga pengadilan surgawi Chu besar. Ye Chen, seperti seorang jenderal, mengeluarkan perintah dalam sebuah tertib, dan kata-katanya nyaring dan bergema. Meskipun berasal dari alam manusia, itu tidak kehilangan keagungan yang seharusnya dimiliki oleh Holy Lord. Yang terpenting adalah karisma kepribadian yang membuat mata banyak wanita yang hadir cantik, meski sang pahlawan terlambat. Namun keberaniannya tak tertandingi, ia terlahir sebagai kaisar. Lihat, buka dan tutup mulutmu 10 juta, ini adalah perang. Long Jie menyeringai. Di masa kejayaan klan Changlong kami tidak memiliki keberanian dari pengadilan surgawi. Siapa yang mengira bahwa hal seperti itu perang besar? Diperintahkan oleh satu Yuan Jing. Kaisar Selatan menghela nafas. Pertempuran selanjutnya akan dicatat dalam catatan sejarah Xuan Huang. Bei Shen tersenyum lembut, matanya yang jernih sedikit bingung dan kabur, dan dia juga terinfeksi oleh temperamen itu. Mari kita persiapkan secara terpisah. Ye Chen bangkit dan tersenyum sedikit, jangan melewati pintu. Gunakan portal, aku akan menyiapkan perjamuan di Istana Surgawi, dan menunggu pasukan Istana Surga kembali dengan penuh kemenangan. Lihat, semua orang tertawa, berbalik dan turun. Gunung. Segera, pengadilan surga bergetar, dan teriakan mengguncang langit. Setelah menunggu gitu lama, mereka akhirnya menerima perintah guru suci, dan tidak ada yang menunjukkan rasa takut, dan semuanya penuh semangat juang. Segera, pasukan pengadilan surgawi berangkat, dan ratusan ribu gerbang domain terbuka bersama, dan sejumlah besar orang berdatangan, dan sejumlah besar orang menghilang. Surga besar itu langsung banyak dikosongkan. Ye Chen berdiri di puncak Yun's Peak dan melihat mereka pergi. Dia seharusnya menyesal.
Dalam perang sebesar itu, sebagai guru suci, dia tidak bisa memimpin. Angin bertiup, dan darah tumpah dari sudut mulutnya lagi. Zhou Tian yang terkutuk telah menyiksanya sampai titik di mana esensi kehidupan dan tingkat kultivasinya telah ditelan lagi. Malam datang dengan tenang, dan istana surga mengantarkan seorang tamu terhormat. Itu adalah seorang lelaki tua kecil, sedikit malang, tapi sangat berpikiran tinggi, dan dia adalah seorang kaisar semu yang sejati. Orang ini, tentu saja, adalah Chiangzi Donghua. Kepada Chiangzi, dia selalu berterima kasih. Di masa lalu, dia diburu oleh Istana Taiking, kota Zizun dan Istana Berkabut. Jika Chiangzi tidak menyelamatkannya, dia mungkin akan berlutut. Aku sudah tidak melihatmu selama lebih dari 100 tahun. Kamu aman dan sehat, senior. Ye Chen mengisi secangkir teh harum untuk Chiangzi. Tidak apa-apa, Chiangzi berkata dengan santai, tapi matanya melesat bolak-balik di istana surgawi, dan dia sangat terkejut dengan larangan pengadilan surgawi. Dacuguo penuh dengan bakat. Chiang menghela nafas. Bukankah 50 juta? Mengapa hanya ada sedikit yang tersisa? Sambil menghela nafas, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Setelah melihat sekeliling, dia akhirnya menatap Ye Chen. Melihat Ye Chen gitu tua, basis kultivasinya telah jatuh ke alam asal manusia, dan harapan hidupnya pendek, dia hanya bisa menghela nafas. Ye Chen adalah junior paling menakjubkan yang pernah dia lihat, tidak satu pun dari mereka. Dia telah membantai kaisar, dan rekornya belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sampai jumpa lagi dalam 100 tahun, generasi muda yang dulunya berada di puncak kehidupan sekarang sudah sangat tua sehingga membuat orang sedih. Waktu itu seperti pisau. Melihatnya, Chi yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, orang tua itu pernah pergi mencari Raja Manusia. Tapi sayangnya, tidak ada kabar tentang dia selama 100 tahun. Itu suatu kehormatan. Ye Chen tersenyum, kebaikan ini tak terlupakan. Kamu tidak perlu membalas kebaikan ini. Bisakah aku mengizinkan orang tua ini? Chiangzi menatap Ye Chen dengan saksama. Senior, tidak apa-apa untuk mengatakan, jika junior bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Ye Chen menyesap tehnya dengan ringan. Biarkan Feng Xian pergi. Chiangzi menarik napas dalam-dalam. Senior Phoenix memintamu untuk datang. Ye Chen menatap Chiang sambil tersenyum. Dia masih berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Aku sudah menelepon Wu Jizi selama lebih dari 10 hari, tapi pintunya belum dibuka. Chiangzi mengerutkan bibirnya. Jadi, senior, kamu akan menjadi perantara untuknya. Perlakukan saja itu sebagai permintaanku, dan biarkan dia hidup. Chiangzi menatap Ye Chen dengan harapan di mata lamanya.